Selamat malam Sobat Telo Kaizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kembali lagi bersama kita dengan saya Muhammad Farhan Gibran dan seperti biasa Bung Joshua ya. Ya, Jadi di sini kita akan membahas penerapan ya. Bagaimana kemudian teori filsafat ini kita pakai untuk menganalisis suatu anime yang menurut eh, kami berdua itu cocok dengan atau sebenarnya pengarang anime ini itu terinspirasi dengan konsep atau teori Albert Schweitzer ya, biosentrisme Albert Schweitzer, yang nama animenya itu Beastars ya. Jadi di sini Beastars itu eh, merupakan anime antropomorfisme ya, seperti yang kita pakai ini background kita berdua ini. Jadi eh, bagaimana hewan-hewan itu diberikan kualitas-kualitas sebagaimana tuh selayaknya manusia ya, bisa berbicara, bisa berpikir selayaknya manusia, lalu bisa merasa seperti manusia dan seterusnya. Itu intinya eh, kualitas-kualitas manusia dilekatkan pada sosok hewan ya. Eh, jadi di sini kita akan banyak eh, berbagi begitu hasil analisis kita berdua sebetulnya, tapi di sini akan dibawakan langsung oleh Bung Joshua. Jadi kalau kita uh, kilas balik sedikit pada Schweitzer itu uh, ter terangkum atau terintisarikan dalam satu konsep yang namanya reference for life atau uh, suatu penakziman setinggi-tingginya ya, eh, penghargaan setinggi-tingginya terhadap eh, kehidupan. Jadi seluruh makhluk hidup ya yang mempunyai nyawa itu sepantasnya dan selayaknya dihargai haknya untuk hidup seperti itu. Jadi eh, tidak seperti pandangan antroposentrisme yang hanya melihat bahwa berbuat moral atau bertindak moral itu hanya sebatas atau hanya sekitar pada manusia saja, tapi teori biosentrisme Albert Schweitzer ini selayaknya teori biosentrisme pada umumnya memperluasnya ya pada hewan ya, atau makhluk yang mempunyai eh, nyawa seperti itu. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi, saya serahkan pada Bung Joshua untuk memaparkan analisisnya terhadap. oke. Terima kasih Bung Farhan. Kembali lagi bersama saya, Joshua, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pengantar etika biosentrisme ya. Kemarin sempat teasernya itu Thanos gitu. Apakah tindakan Thanos itu benar apa enggak? Nah, sekarang itu kita melanjutkan ke sebuah anime ya. Kalau pada nonton anime, sebenarnya ini nanti akan mengandung spoiler. Jadi sebenarnya sebaiknya dinonton dulu gitu. Kalau menurut saya. Dan ini anime yang bagus gitu, gak ini ya apa namanya banyak banyak ininya, banyak pesan-pesannya gitu. Meskipun antropomorfisme ya. Ini dia nggak seperti anime biasanya gitu. Isinya itu hewan-hewan semua yang bisa berbicara. Pertama-tama saya mungkin akan menceritakan secara singkat dulu ceritanya ini ya. Tapi ceritanya itu yang inti-intinya aja. Jadi
eh, ada sebuah sekolah ya yang menampung nih siswa-siswi itu isinya hewan-hewan semua. Hewan-hewan ini terdiri dari karnivora dan herbivora. Di sini diaturlah regulasi bahwa karnivor dan herbivor itu udah harus saling saling bekerja sama, saling respect lah satu sama lain, gitu kan. Nah, jadi di sekolah ini tuh menjunjung tinggi nilai ini ya, apa nilai kesetaraan gitu, nilai-nilai kebebasan. Jadi ya nggak apa-apa gitu, mau berinteraksi atau seperti apa itu boleh-boleh saja gitu dengan makhluk herbivore atau karnivor gitu. Tanpa perlu takut karena ada regulasi sekolah yang mengatur. Nanti ada hukuman yang setimpal juga kalau misalnya ada karnivor yang ingin menyakiti herbivore. Di sini ada seorang protagonis namanya Legoshi ini. Dia ini seorang serigala ya. Dia itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dibanding serigala lainnya. Kalau serigala lain itu dia merasa bangga akan dirinya sendiri gitu. Saya ini serigala atau mungkin lebih ke karnivor pada umumnya gitu kan. Karnivor pada umumnya itu bangga nih mereka itu karnivor gitu. Mereka itu berani. Mereka tuh lebih kuat gitu. Sehingga ada confident tersendiri. Sedangkan Legoshi ini kalau bisa dibilang dalam tanda kutip cupu lah untuk sepantarannya teman-temannya gitu. Karena dia itu sangat memikirkan perasaan orang lain. Dia juga sensitif gitu. Dia pendiam. Dia nggak mencela-mencela lah mau pamer gitu. Gua nih serigala gitu. Nggak, dia diam-diam aja gitu. Dan ada karakter kebalikan dari si Legoshi ini, namanya Louis. Louis ini herbivore, ya, seekor rusa. Nah, ini si Louis ini dia itu pengen kelihatan lebih dari herbivore gitu. Jadi dia itu apa ya, eh, pengen inilah, pengen unjuk diri gitu. Gua nih bukan herbivore biasa. Makanya dia itu sifatnya agak angkuh, terus dominan gitu, ambisius. Jadi di sini ada dua dua karakter yang saling timbal balik gitu. Maksudnya dia itu berlawanan, tetapi Antagonistis ya. ya, tetapi tidak seharusnya dimiliki oleh sifat Sifat alami sifat ya. hewan, ya sifat alami Hmm. hewan itu gitu. Si Louis yang herbivore itu dia harusnya kan yang takluk gitu, takut, Ya. jadi canggung gitu. Malah sebaliknya nih si Louis yang malah kesannya alfa gitu kan. Legoshi yang betanya di sini. Jadi kita diperlihatkan dua dinamika itu di awal tuh. Kita Ya. dibuat bertanya-tanya nih kenapa sih Legoshi kayak gini gitu. Kenapa sih dia sensitif banget padahal kan beda gitu. Sedangkan Ya. teman-temannya itu pede-pedean semua. Hmm. Akhirnya dia ditugaskan lah sama klub teater. Dia itu gabung klub teater, tetapi dia itu cuman kameramen atau orang belakangnya lah. Dia nggak, Ya. ya Backstage ya. backstage, dia bukan orang yang berperan On di, stage ya. ya bukan yang berperan di medan utama. Depan layar ya. Ya, dan suatu saat dia ketemulah si kelinci ini yang bernama Haru. Dia awalnya lihat nih kayak ini kelinci lucu gitu, apa Hmm. gimana gitu kan. Itu malam-malam dia suruh tugaskan jaga teater tuh. Hmm. Ah, dia melihat kelinci ini lucu, terus tiba-tiba ada hasrat lah untuk memakan gitu. Dia nggak tahu Hmm. kenapa, karnivor kan. Akhirnya dia Ya. mau makan tuh, tapi si kelincinya berhasil kabur.
Nah, menurut kami inilah titik pertama nih Legoshi menemukan jati dirinya gitu. Ya. Dia mulai dari saat itu dia bertanya-tanya gitu, apakah eh, serigala itu harus seperti ini gitu. Dia mulai Hmm. mempertanyakan identitasnya gitu. Merenung Hmm. lah, banyak merenung gitu. Karena salah satu faktornya juga dia mulai punya rasa lah sama si Haru nih, kelinci gitu. Seiring berjalannya waktu, banyaklah dinamika-dinamika yang terjadi, termasuk ada temannya yang meninggal, terus Ya. iya kan, terus habis itu ini pencarian pelaku Ya, yang pelaku. Ya. pelakunya Pembunuh. kan, sementara mencari pelaku itu kan eh ini si Legoshi itu sempat diancam gitu sama pelaku, tapi dia nggak tahu nih pelakunya Ya. siapa. Dia Ya. cuma tahu karnivor tuh Ya. pelakunya gitu kan, terus badannya besar soalnya matanya Ya. ditutup. Nah, itu ini kita langsung ke season 2, kita nggak membicarakan aspek-aspek lainnya. Kita fokus ke Ya. legosinya. Jadi di sementara dia disekap gitu kan, dia mencoba meraba-raba, oh ternyata ini karnivor juga gitu, dan Hmm. dia orang di sekolah. Nah, Hmm. dia dari sini mulai ini merasa gitu, mulai dari perenungannya juga gitu, berangkat dari perenungannya dia merasa bahwa dia itu lemah gitu, Hmm. dan dia nggak bisa melindungi makhluk lainnya gitu, apalagi orang Ya. yang orang apa hewan ya, hewan yang dia sayangi nih, Ya. Ya, Haru gitu hewan. kan. Heeh. Jadi dia pengen menjadi lebih kuat gitu, dia Ya. bilang kan, tetapi dia bingung definisi kuat ini sebenarnya apa sih gitu. Dia malah setelah dia ngomong itu, pulangnya dia bingung gitu. Dia dia ngomong apa sih gitu. Kuat itu yang kayak gimana tuh kuat tuh. Akhirnya dia nyari-nyari sembari nyari pelaku juga gitu. Dia merenungkan dirinya, terus dia merenungkan kejadian-kejadian di sekitarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk berguru ke seekor panda. Seekor panda Ya. yang dia itu dianggap kuat lah sama si Legoshi ini. Nah, akhirnya singkat cerita, Legoshi ini berguru lah sama panda itu gitu. Awalnya Legoshi itu kira dia bakal dilatih gitu, bela diri atau maksudnya langsung hal-hal yang fisik gitu, bersifat fisik Ya. biar lebih kuat Hmm. kan. Soalnya dia tahu ini karnivornya ini badannya besar, hanya dia belum tahu hewan apa gitu. Badannya Ya. besar banget. Ah, jadi dia ini minta latihan lah sama si panda gitu. Hmm. Ternyata pas masa pelatihan dia malah disuruh jangan makan daging tuh. Hmm. Hmm. Dilatihnya ini disuruh taruh gitu, ditaruh daging gitu. Tapi nggak boleh Nah, makan, hasrat. ditaruh di depan matanya gitu. Nah, ini kan jadi heran, ngapain gua kayak gini? Kan gua karnivor. Ngapain gua dilarang-larang makan daging? Jadi akhirnya dia tuh lama lah gitu bergumul itu dengan makan dagingnya gitu. Waktu sebelumnya juga dia tuh sempat ada namanya semacam black market ya di dunia Beastars Pasar ini, gelap. Hmm. ya pasar gelap di mana karnivor itu bisa membeli daging-daging gitu. Karena di Ya, sekolah itu fluktuatif. dilarang makan daging, cuman makan Hmm. apa namanya sayuran. Tetapi kalau karnivor ini mencium daging, mereka kehilangan kendali gitu. Hmm. Makanya ini apa malah mengherankan kan, harusnya kan si Legos ini dijauhkan dari daging gitu. Ini malah ditempelin tuh depan mukanya gitu, daging itu. Tuh. Nih lu, ini tapi nggak boleh makan gitu. Kan ya kayak gitulah. Jadi apa agak behaviorisme juga nih Hmm. Ya, ya, ceritanya ya. gitu. Itu lu nggak boleh makan gitu kan.
singkat cerita, abis itu dia nggak boleh makan kan, dia mulai mengurus gitu, terus mulai melemah. Nah, dia apa namanya jadi ini mengerti gitu, kenapa disuruh gitu. Ternyata dia dapatlah definisi kuat tuh menurut dia. Kuat Hmm. itu menurut dia tuh ketika kita bisa menahan nafsu kita, menahan hasrat kita dengan apa menjadi mewujudkan gitu apa ideal kita gitu kan. Kalau Lego sih kan selama ini bertanya-tanya gitu, ngapain sih gua harus makan daging? Kenapa sih gua karnivor? Kenapa sih gua serigala gitu? Kan gua nggak kayak gitu itu. Ternyata selama latihan itu akhirnya dia sadar bahwa ternyata dengan menahan menahan nafsunya, menahan hasratnya gitu, dia itu bisa mewujudkan dirinya yang sejati. Tuh dia dia pengennya seperti itu. Sampai dia menyebutkan dirinya itu serigala zen gitu. Hmm. Serigala yang ini apa namanya? Menahan desire ya, hasrat nih kalau apa ajaran Buddha kayak gitu. Agar tidak menderita kan kata Buddha kita harus menafikan tuh keinginan-keinginan gitu kan. Nah, akhirnya setelah mendapatkan itu si Lego sih sadar tuh bahwa ternyata semua hidup itu setara gitu. Nggak ada yang beda satu dengan yang lainnya antara karnivora atau herbivora. Eh, Lanjut ceritanya itu terakhir karena apa selama pelatihannya itu kan tubuhnya melemah ya. Jadi dia dihadapkan tapi dia dilatih bela diri nih. Tapi dia dihadapkan nih sama pilihan sulit gitu. Bagaimanapun juga tubuhnya itu harus memakan daging gitu. Ya, Biar nutrisi ya Pak. ya nutrisinya karena kan itu udah ini ya hukum alam gitu. Hmm. Nggak nggak mungkin lah nggak makan. Meskipun Hmm. dia udah nahan banget lah gitu. Akhirnya dia disuruh lah untuk makan semacam ulat ya. Ulat banyak lah itu nutrisinya banyak tapi dia kecil gitu kan. Jadi dia cuma makan kecil tapi itu nutrisinya banyak bisa membuat kuat lah. Nah, itu seperti di background Bung Farhan tuh. Ah itu Apa ini sosok ngengat atau apa? ya sosok sosok jadinya kayak gini nih. Kalau tapi waktu dia makan itu ulat. Nah, ketika dia Hmm. makan dia langsung berimajinasi apa gimana dia masuk alam mistik gitu kan. Hmm, Dia bilang, ya. wah ini aku merasakan gitu. Dia langsung berempati lah ke ulat itu gitu. Dia Hmm. gara-gara dia latihan kan lama gitu, latihan cuman makan tumbuhan. Terus tiba-tiba dia makan ulat, dia langsung berempati gitu. Dia bisa merasakan si ulat nih. Akhirnya dia merasakan tuh ada rumput-rumput, getaran angin, dia rasakan tuh jadi ulat kayak gimana gitu. Tiba-tiba dia ketemu rohnya si ulat tuh, potensi si ulat. Jadi ngengat gini, yang kayak gini nih. Ah, dia diceramain lah sama si ngengat gitu. Kenapa kau makan aku gitu? Apa memang nggak ada makanan lain apa gimana gitu kan? Mungkin kasarnya kayak gitu. Dia minta maaf lah, maaf maaf gitu. Mending mending aku mati aja gitu daripada Iya. harus ya pada harus ini makan kamu. Sorry 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 banget nih kayak gitu. Sorry banget. Nah, akhirnya di inilah bilang lah ngengatnya gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Eh, Kamu itu diampuni karena kamu melakukan yang namanya necessary killing. Jadi Hmm. pembutitan Hmm. yang perlu gitu, yang harus, nggak Hmm. nggak mau lah tuh. That to be or Hmm. not to be juga tuh istilahnya. Jadi akhirnya dibilang lah kamu itu udah mewujudkan lah penaksiman akan hidup, penghormatan setinggi tingginya akan hidup.
Karena dia itu sampai bersujud itu. Kalau di Jepang namanya dogeza ya. Dogeza Ya. itu dia gini tuh. Dia itu tuh udah kayak apa ya? Kalau dogeza itu di Jepang tuh udah inilah kayak hormat banget lah. Gua nih kayak nggak ada apa-apanya lah gitu. Kayak maaf banget. Nah, itu gestur yang ditunjukkan Legoshi itu kayak gitu. Dia benar-benar berempati sama makhluk ulat nih. Itu menurut saya tuh apa adegan yang luar biasa ya untuk anime gitu itu agak ini juga agak mind blowing ya. Akhirnya si Legoshi punyalah kekuatan untuk melawan lah. Itu kalau ini saya nggak spoiler itunya. Saya nggak spoiler lebih jauh ya. Eh, ini ada pertandingannya seru nih. Kalian harus nonton. Itu bisa dinonton dan di situ di itu juga dia melakukan necessary killing lagi sekali lagi itu Ya, sekali episode lagi. terakhir itu. Hanya nanti kalian nonton aja. Yang paling Hmm. intinya itu adegan ini nih yang sangat mencerminkan reference for life. Bahkan disebutkan gitu, disebutkan dalam adegannya. Dia bilang Hmm. apa si belalang ini belalang ngengat ini Ingat. bilang apa Inochi no Kei itu respect for life Hmm. eh, kalau di anime ini. Hanya mungkin ini sengaja ya, mungkin nggak sebut reference gitu atau Hmm. 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 mungkin Nggak kata tahu ya, kita referensi. kita juga tidak tahu Ya, referensi apa buku-buku Albert dalam bahasa Jepang itu dia pakainya istilah apa gitu. ya, Kita juga nggak tahu, apalagi buku-buku mungkin yang populer gitu kan, yang ya, sumber kedua gitu, yang tentang Albert. Kita nggak tahu ya, ketika menuliskan tentang menuliskan apa konsepnya itu, dia pakai istilah apa gitu loh. ya Sementara betul. Jepangnya kita nggak tahu dia terjemahkan apa. Jadi Kemarin kita juga kita belum. udah nyari-nyari tuh, banyak banget kita Hmm. menemukan kata yang bisa melambangkan reference for life, tetapi kayaknya untuk apa sastra Jepang kami kayaknya belum mampu lah untuk Ya, belum menerjemahkan mampu sampai situ ya. ya, ya. Jadi kita mengambil lah Inochi no Kei itu, tapi kalau kami lihat di apa namanya kan ini setiap anime biasanya ada soundtracknya gitu ya, Ya, soundtracknya gitu dirilis di YouTube. Tetap ditulis Respect for Life tuh ya, di salah satu judul lagunya itu ya ada ada. judul judul Respect for Life. Nah itu saya kami kurang tahu apakah memang autornya ini sengaja memisahkan antara maksudnya biar gak ketara-ketara amat lah pakai konsepnya Hmm. Switzer gitu. Hmm. Hmm. Atau mungkin yang kedua itu beliau ini nggak tahu gitu. Ya mohon maaf Hmm. gitu. Mungkin kurang paham lah dengan apa namanya kata aslinya gitu, reference. Hmm. Karena kalau kita lihat kan respect dengan reference itu jauh ya dari tingkat Ya pesannya penghormatannya gitu. itu kan. Kalau respect itu ya misal saya menghargai Mas Farhan ya ya sebagai Ya teman gitu tidak atau gimana sampai, sebagai ya ya tidak nggak sampai sampai. kayak oh Hmm. gitu Hmm. kayak oh Bung Farhan gitu nggak sampai kayak Ya, ya yang apa ya ya yang menyembah atau benar-benar apa ini ya. ya atau kayak benar-benar berempati gitu benar-benar ngerasain tuh yang Bung Farhan rasain tuh nggak sampai situ gitu kan cuman kayak oh ya respect gitu oh ya ya saling paham aja hanya nggak sampai tinggi banget gitu kalau katanya Switzer itu kalau apa reference for life itu makanya dalam di terjemahannya juga bahasa Inggris itu pakainya reference bukan respect karena bagi Switzer itu apa mengerti berempati terhadap makhluk hidup atau hidup itu benar-benar kayak ngerasain gitu apa yang mereka rasain gitu. Makanya Ada. menurut kami digambarkan dengan sangat baik sih dalam adegan ini. Hmm. Karena pas eh, si Legoshi itu makan ulat itu langsung ngerasa tuh set aku nih di rumput-rumput gitu, aku di Ya itu kan pohon gitu kan. makanya istilah reference for life juga kan, itu kalau saya tidak Iya kan? salah ingat punya makna mistik kan,
mistik, Ya, ada makna eh, mistiknya. eh, Iya, betul, betul. ya makna mistik dan juga apa ya, ketakjuban akan alam semesta gitu kan. Ya, betul. Eh, Iya, jadi ini bukan eh, apa penghargaan yang biasa terhadap sesama Ya, manusia, tapi lebih dalam lagi. lebih Ada dalam lagi. ketakjuban, ada rasa ketakutan juga gitu. Ya, ada ketakutan, betul, betul. Memang, iya. Jadi memang beda makna. Kayak gimana ya? Mungkin apa ya? Saya menggambarkan secara kasar itu kalau misal kayak kita melihat langit gitu, kita takjub banget gitu, kayak Ya, ya, ya kayak kayak ngeri gitu, kayak ngeri ngeri tapi ya. apa kagum Takjub gitu. ya. Ya kayak gitu. Ya sama kayak misal kita ngelihat gitu, misal laba-laba gitu, kayak kita ada perasaan, "Wih, kok bisa gitu ada makhluk kayak gini gitu, apa sih yang dia rasain?" Gitu. Menurut kami itu ketika membaca Switzer itu seperti itu gitu, yang apa ya, benar-benar berempati lah gitu, kayak merasakan ini jadi laba-laba kayak gini ya gitu, kayak, oh jadi apa, rumput gitu atau jadi, sesuatu yang hidup, tapi di luar dari manusia itu ternyata kayak gini gitu. Kita berempati lah dan, dengan apa, ya ini kan, apa, Switzer itu agak masuk ke mistisme ya, jadi memang mistisisme itu agak susah dikomprehen lah, dengan ini ya, dengan secara ilmiah gitu. Kita benar-benar subjektif di sini itu. Karena, Schweitzer itu menganggap yang paling elemental itu will to live namanya, kehendak Hmm. hidup. Jadi, kehendak hidup kita nih yang menakar nih, kehendak hidup lain. Makanya, beliau membuat suatu ini ya, apa, mengunci gitu dengan kalimat, "Aku adalah kehendak untuk hidup, yang hidup di tengah kehendak yang hidup," gitu, kehendak untuk hidup Hmm. juga yang lain gitu. Jadi kita di sini, keh kumpulan kehendak untuk beliau nggak mengatakan ini ya, nggak mengatakan apa, "Aku ini manusia hidup di antara hewan dan tumbuhan." Enggak, jadi Iya, iya. Beliau itu Setara gitu ya. jadi beliau itu mencoba menyamakan nih kedudukan kedudukan semuanya nih. Apa sih kesamaannya itu? Kita semua itu apa, jadi beliau itu menyimpulkan bahwa semua itu punya kehendak untuk hidup gitu. Punya kehendak, punya apa, punya rasa ingin survive gitu kan. Jadi rasa ingin Betul, survive betul. itu ya rasa apa, rasa kita nggak enak gitu untuk mau mau nggak mau membunuh apa gimana tuh, aduh lupa disensor. Jadi, apa, kehendak itu yang kita hargai gitu, antar makhluk hidup, sekecil apapun. Itu esensi biosentrisme dari Schweitzer gitu. Dan kita melihat ini mirip-mirip gitu dengan Legosi, karakter Legosi itu. Akhirnya dia tuh kayak, "Wah, ternyata gini ya," gitu. Wah, gua benar-benar ngerasakan. Akhirnya dia bisa dengan bangga itu menyatakan tuh, dia sempat menyatakan, aku sangat cinta Herbivore," gitu. Hmm. Awalnya kan dia kayak karena suka aja sama si Haru nih, kayak mungkin dia suka-suka, ya biasalah gitu kan. Tapi akhirnya itu kan ini 2 season ya. Jadi, Ya. di season kedua itu Legoshi menyatakan, "Aku cinta herbivore," gitu. Nah, itu kan kayak udah meluas tuh, udah bukan si Haru, ini udah bukan tentang Haru lagi, bukan tentang kelinci, tapi tentang semuanya gitu, tentang Hmm. herbivore gitu kan. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, "Lah ini dia selama ini makanya tumbuhan, berarti, Ya. apa, dia nggak sayang semua dong?" Nah, Hmm. kalau saya menjawab pertanyaan ini, eee, kembali lagi ke necessary killing tadi. Jadi, Hmm. makanya di episode sebelumnya saya mengatakan Schweitzer itu adalah seorang biosentrisme inegalitarian, karena di sini tuh dilihat tuh, apa namanya,
yang lebih berhak gitu, atau yang lebih ini, Ya. yang lebih necessary gitu, untuk Bertahan dikorbankan ya. hidup. Kalau Hmm. kalau 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 Switzer itu nggak mengatakan, nggak berani kayaknya mungkin, atau beliau itu sangat dalam ya dengan kata-kata. Beliau nggak berani menggunakan kata killing, ya. Beliau selalu Hmm. menggunakan sacrifice, Sacrifice ya. Hmm. sacrifice. Pengorbanan, Ya, ya jadi mengorbankan. beliau menggunakan necessity for sacrificing life. Hmm. Jadi kayak di posisi mau nggak mau. Dan dengan itu beliau bisa mengatakan gitu bahwa ya teori saya rasional, karena setiap kita melihat makhluk hidup atau setiap kita ingin melakukan sesuatu, akhirnya kita berpikir gitu. Misalnya Ya. kita mau melakukan apa itu, atau misalnya mau menunggang kuda, oh ini kuda kesakitan gak ya gitu. Kita Hmm. jadi lebih sensitif gitu terhadap perasaan kita. Nah, itu Ya. yang dianggap Switzer tuh ini dianggap Switzer itu sebuah necessity itu, atau rasionalitas ya. Dan di saat yang sama Switzer mengatakan bahwa rasional itu bisa berbarengan dengan mistisisme. Caranya gimana? Reference for life gitu. Jadi eh, beliau itu mencoba menyatukan ya. Kalau bahasanya itu beliau membedakan antara eh, life optimism, life optimism dengan life pessimism. Hmm. Pesimisme akan hidup dan optimisme akan hidup. Tetapi beliau juga membedakan lagi dengan dua kategori, yaitu afirmasi akan hidup dan penolakan akan hidup. Gitu. Jadi beliau tuh pengennya tuh kita mengafirmasi hidup, sama seperti filsuf-filsuf Timur. Jadi kita nggak menjauhi, kalau kan dia melihat nih apa filsuf di India gitu, atau apa agama agama misal dalam ini, sorry ini kalau di apa di teksnya Switzer tuh Hindu gitu. Ya, Hinduism. Ya, Hinduism. Beliau menganggap Hindu itu tahu gitu bahwa eh, hidup itu kayak gini tuh, harus ada sacrifice, harus ada apa. Tetapi Hindu itu mengambil kesimpulan untuk menjauhi gitu, mereject apa. Oh ya sudah, karena kejam nih dunia ini gitu. Jadi menolak kayak gitu. Kayak udahlah, kita minggir aja. Kita nggak, kita tunggu aja gitu kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau Switzer itu nggak mau seperti itu. Kita benar-benar harus melakukan aksi gitu kan, dalam dalam apa, dalam hidup kita, membantu manusia, membantu hewan, itu menurut Switzer itu sangat membantu gitu dalam apa, keberlangsungan hidup. Beda dengan, tetapi beliau itu membedakan lagi dengan optimisme buta. Optimisme buta itu ya membangun material tanpa ada spiritual tuh. Akhirnya nanti dia remblong lah, nggak ini lagi, nggak sesuai lagi dengan semestinya kan. Akhirnya ekosistem jadi rusak, semuanya jadi rusak demi kepentingan kita Mungkin saja. anu ya, Antroposentrisme ya. modernisme barat ya. Ya, Ya, modernisme. modernisme barat. Makanya beliau itu nggak suka banget tuh dengan abad 19 kan. Beliau membuat bukunya itu gara-gara lihat itu gitu. Hmm. Kayak gitu. Eh Mungkin paparan saya demikian ya untuk sekarang. Nanti bisa Hmm. dilanjut atau mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Tapi Hmm. untuk sekarang itu saya kembalikan ke Bung Farhan. Barangkali ada Eh, tanggapan atau ya, ya. pertanyaan. Oke. Ya, Oke, terima kasih Bung Joshua atas pemekarannya. Eh, saya sebetulnya penasaran ya atas eh, apa namanya, kenapa Degosi itu tidak kemudian menganggap eh, apa
sifat alam itu sebagai secara moral benar gitu loh. Kenapa dia itu lebih memilih eh, kon apa ya istilahnya ya? Mungkin konstruksi etis gitu ya. Ini mengingatkan saya pada apa namanya Albert Schweitzer begitu. Eh, Beliau itu seingat saya menolak dengan apa konsepsi eh, apa hukum alam seperti itu ya. Ya, Eh, dia justru mengatakan bahwa karena kita ini manusia, maka kita justru harus membangun peradaban gitu loh, bangun ya peradaban yang betul. etis. Ya, Jadi peradaban. ya itu bagaimana Bung Joshua kalau kita kaitkan dengan eh, pilihan apa eh, moral dari legacy ini gitu, keyakinan dari Switzer sendiri. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya sejauh season 2 itu udah apa cocok ya antara apa resolusi dari Legacy gitu kan. Hmm. Dia itu reference apa Respect for Life ya kalau di situ dengan resolusi Switzer hanya kan karena mungkin ini apa dibungkus dalam anime jadi nggak dibawa sejauh mungkin sampai ke apa sampai ke peradaban ya mungkin atau kebudayaan. Ini Mm-mm. cuman kayak sebatas moral standing dari Legosi aja. Nah, Hanya kalau mau dibawa lebih jauh bisa saja gitu. Saya belum membaca ya manganya apa atau kan ini belum ada season 3 juga gitu dari Beastars. Itu eh, menurut saya mungkin di situ bakal kejawab ya kalau memang betul-betul ini dari Reference for Life, autornya itu membaca Reference for Life itu menurut saya nanti akan terjawab ketika legosinya itu jadi Beastars. Jadi ada konsep hmm, namanya ya, Beastars di sini. Beastars itu semacam akhirnya kayak apa ya? Binatang yang bintang membawa sekolah. inilah ya bintang Hmm. sekolah gitu yang apa yang unik atau yang apa membawa perubahan atau seperti apa gitu kan revolusi. Nah, Hmm. makanya harus menunjuk Beastars. Biasanya yang kuat gitu atau yang menunjukkan sifat-sifat inilah yang apa primordial gitu lebih hebat dibanding yang lain dari segala hal gitu. Hmm. Kalau menurut saya nanti akan mungkin akan dirombak nih sama Legosi ini ternyata apa sosok Beastars itu Legosi gitu yang Hmm. apa menghormati kehidupan, menganggap Hmm. semuanya itu setara gitu dan selalu berpikir 2 kali, 3 kali sampai berapa puluh kali lah untuk melakukan suatu tindakan ya untuk menilai itu etis apa enggak gitu. Kalau Hmm. untuk kebudayaan sendiri itu Switzer juga bilang gitu kayak kalau apa kebudayaan yang cuma berdasarkan materi saja itu dia akan hancur gitu. Dia nggak akan bertahan lama. Akhirnya cuman begitu-gitu aja akan mewujud jadi seperti Hegel gitu kan, bangun hancur. Nah, itu kalau kalau Switzer itu nggak seperti itu. Apa material itu harus setara dengan perkembangan spiritual karena Hmm. kita tahu kan definisi kebudayaan itu ya apa perkembangan moral juga di situ. Ya. Jadi kalau material saja yang maju, spiritual enggak, nanti bakal ini lagi, kolaps lagi gitu. Itu menurut Switzer. Jadi harus disamakan. Ini material jangan maju sendiri. Ini harus maju bareng meskipun lambat gitu. Kalau kata Switzer itu seperti Hmm. itu. Meskipun lambat, tapi pasti nih udah nggak akan kolaps lagi gitu. Karena udah dibarengin eh, perkembangan material sama spiritual itu match gitu. Kalau beliau itu mengatakan itu yang paling menggambarkan itu zaman yang paling menggambarkan eh, masa yang diharapkan gitu. Itu Aufklärung itu kan benar-benar match tuh perkembangan musik, perkembangan seni gitu, atau literatur dibarengi dengan perkembangan politik, perkembangan infrastruktur, ekonomi, ya itu bareng tuh. Jadi beliau sangat suka tuh kayak gitu. Hmm.
Itu sih jawaban saya. Oke oke. Oke. Eh, apa namanya? Apakah sebetulnya kalau kita lihat dari sistem sosial kemasyarakatan yang dibangun dalam anime Beastars itu yang ya sebetulnya berupaya untuk menekan ya kan konflik sosial dengan mengorbankan hasrat alami dari karnivor ya terhadap herbivor itu supaya tidak ada apa namanya predatorisme ya makan memakan gitu kan. Eh, apakah kalau menurut Bung Joshua ini eh, apa ya merupakan sistem sosial yang belum cukup gitu loh. Apakah ini masih belum seideal sebagaimana dibayangkan oleh Schweitzer? Apa memang butuh apa namanya dorongan moral lebih jauh gitu bahwa ini sebetulnya harus ditegaskan lagi begitu, harus ditegaskan dengan misalnya nanti kalau sungguh siapa namanya legacy itu menjadi misalnya Beastars lalu kemudian entah bagaimana mengadvokasi prinsip respect for life barulah eh, peradaban di dalam atau sistem sosial kemasyarakatan di dalam eh, anime Beastar yang terbangun di sana itu kemudian cocok gitu dengan eh, cita-cita peradaban atau masyarakat menurut Schweitzer atau bagaimana kira-kira. Oke. Kalau menurut saya, kita baca kembali, kalau saya baca kembali itu Schweitzer mengatakan bahwa kunci dari peradaban itu adalah individual ya. Jadi Hmm. beliau itu kurang suka kalau ada kayak semacam sistem gitu yang forcing. Hmm. Lu harus kayak gini. Oh, oh Ya, iya iya. beliau tuh kurang suka tuh yang kayak gitu. Beliau tuh pengen kita tuh yang ngerasain sendiri dari masing-masing individu tuh. Hmm. Individu harus benar-benar ngerasain, jangan ignoran gitu. Beliau tuh pengennya semuanya itu thinking rationally, dia bilang eh apa memikirkan tuh benar-benar elemen terdalam dalam hidup kita itu apa sih gitu. Kita ternyata sebagai kehendak untuk hidup gitu. Sehingga ya kita harus ini dong, kita harus menaksim dong, menghormati hidup lain dong. Hmm. Jangan semena-mena gitu kan. Tetapi beliau itu kurang suka kalau kayak sistemnya Hobbes kan. Hobbes kan itu Leviathan, harus ada satu ini sosok totalitarian yang ini menekan. Oh, nggak boleh kamu kayak gitu. Ya, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Ah, kalau beliau itu kurang suka yang seperti itu. Beliau itu pengennya setiap individunya itu sadar sendiri gitu. Sadar Hmm. sendiri. Ah, sehingga apa semuanya suka rela gitu untuk Oh, melakukan kebaikan ya, untuk melakukan etika seperti oh, itu untuk saling oh menghargai. iya. Kalau kita bawa dalam dunia Bistar ini sendiri belum sampai lah ke idealnya Switzer. Karena kenapa? Masih ada Hmm. black market, masih ada pasar gelap. Nah, berarti Hmm. kan ada yang nggak Hmm. mau tuh, nggak mau Iya kayak iya. gitu, ya kan? Masih Hmm. ah ini angan-angan doang nih, nggak bisa nih kayak gini. Nah, kita buka sendiri aja lah, pasti ada yang mau juga nih daging-daging nih, kayak gitu. Itu berarti kan masih ada sebenarnya penolakan dari aturan yang diterapkan pada umumnya gitu, sehingga mereka harus sembunyi-sembunyi gitu kan. Bahkan di ceritanya itu ada mafia-mafia daging tuh yang mengoleksi daging-daging gitu untuk dijual di pasar gelap itu bagi para karnivor. Jadi secara nggak Iya. langsung masih ada ini kan masih ada pencederaan lah terhadap hak herbivore kan, karena kan mereka kan pasti ini dikorbankan untuk jadi daging di situ gitu. Jadi Iya. meskipun memang sistemnya sudah ada, masih
belum ideal menurut saya. Bukan menurut saya Hmm. juga sih, menurut Schweitzer malah ya, karena Schweitzer itu sangat idealis sih menurut saya tuh. Hmm. Ya apa ya, beliau tuh kan sangat ini ya, selain mengafirmasi akan hidup itu, beliau itu sangat yakin gitu bahwa kalau kita mikir secara rasional gitu atau secara elemental, secara mendasar, kita akan mendapatkan kesimpulan yang sama seperti dia gitu. Beliau itu sangat sangat yakin gitu, kalau kalau kayak kita mikirnya kayak beliau itu kayak, "Ah, lu pasti paham lah," gitu, kalau apa, dari Hmm. bahasa-bahasa bukunya itu seperti itu gitu. Tapi, menurut saya agak sulit ya kalau apa, semua orang akan sampai pada pemikiran itu gitu. Kayak beliau Hmm. mikir itu paling elemental tuh, semua orang pasti bakal sampai ke situ kalau mikir sejauh beliau gitu, atau serasional Hmm. beliau. Mungkin seperti itu. Hmm. Berarti justru dengan adanya sistem hukum mungkin bisa dibilang begitu ya, yang memaksakan dari luar ya individu itu untuk eh, ber apa ya berbaikan ya, Iya, berbaikan dan rukun dengan apa antara herbivore dan karnivor itu justru eh, bukan masyarakat ideal menurut Schweitzer begitu ya. Jadi iya, bagaimana tiap-tiap individu dalam masyarakat itu justru merasakan sendiri lalu menerapkan prinsip itu, eh, itulah masyarakat yang diidealkan oleh Schweitzer begitu ya. iya, Tapi eh, bagaimana kalau misalnya kita lihat sendiri dari pernyataan beliau misalnya, saya ini eh, man of apa ya, semacam orang yang mempraktikkan filsafat saya iya, iya, gitu. iya. Itu sebetulnya bukankah sikap yang eh, bermaksud untuk meyakinkan kita gitu, atau Iya, membuat benar. dirinya sendiri bahkan menjadi panutan gitu, Iya, Eh, bahwa eh, reference for life itu mungkin gitu loh, bisa iya, dipraktikkan. betul. Eh, Apakah ya mungkin akan ya akan menarik kalau misalnya kita lihat eh, Legosi itu sungguh menjadi seorang bistars dan mungkin menjadi tauladan Iya. tauladan atas reference for life atau respect for life itu ya. Bagaimana kalau menurut Bung Joshua? Kalau bagi saya sih, saya bukan ini ya, memprediksi ya, saya mengharapkan sebenarnya. Oh, oke Ceritanya akan oke seperti itu gitu. Ceritanya oke itu akan oke seperti itu, oke. karena itu Oke. akan banyak ya makna yang bisa dipetik dari situ gitu, bahwa ternyata orang yang kayak pemalu seperti Legosi, tetapi beliau sangat menakzim ya, menghormati gitu, berempati banget tuh sama semua semua herbivore, semua makhluk hidup yang lain, itu justru yang menjadi Beastars gitu, bukan bukan sosok singa yang kuat gitu, yang Ya, perkasa gitu kan, atau atau herbivore yang ya pura-pura jadi karnivore gitu ya kan. itu Jadinya herbivore pura-pura jadi karnivore itu bisa lah nanti, kalian nonton tuh, itu akan ngerti konteksnya kayak gimana tuh. Apa ya, istilahnya denial lah terhadap diri sendiri ya, gitu. betul betul. Ya itu kayak, ya sok kuat lah gitu. Justru, Mm, orang-orang seperti, justru hewan seperti Legosi lah yang malah naik menjadi Beastars gitu kan. Terus mm, mengenai Switzer itu, ya menurut saya itu, eee, beliau membangun rumah sakit di Lambarene, di Gabon ya, ya sekarang ya, ya Gabon ya. Gabon, terus beliau ke Afrika belajar dokter susah-susah gitu, padahal dia udah dokter, dokter yang jadi Dokter dokter. teologi filsafat. Ya, doktor teologi filsafat lagi itu. Itu kalau nggak salah 27 tahun beliau udah jadi Udah semua itu tuh. dokter, udah semua tuh, udah S3 gitu kan. Tapi beliau masih mau belajar, jadi dokter. Itu Kedokteran ya. 31 atau 32 ya, itu 30-an Ya, tahun awal mm, tuh. Beliau baru selesai. Sudah S3 belajar lagi dokter gitu. Bukan
apa dokter dulu gitu, baru ambil doktornya dokter, enggak. Nah, Jadi ya beliau dokter dulu baru ambil kedokteran gitu. Makanya sesuatu yang luar biasa dan menurut saya ini upaya Switzer untuk menjawab nih. Ini bisa loh dipraktekkan, bisa loh gitu. Kalau kalian mau aja, ini gua bisa tuh kayak gitu. Kalau apa dari yang saya baca sih seperti itu. Beliau itu mencoba menjawab dengan kehidupan beliau gitu. Bahwa ternyata mm, reference for life ini bukan utopia semata gitu atau angan-angan yang nggak bisa dipraktikin. Gua bisa nih mempraktikannya kayak gitu. ya, ya mungkin kalau misalnya ada season selanjutnya dan harapan kita semua itu atau prediksi saya itu betul-betul terwujud ya mungkin kita bisa pastikan walaupun tanpa konfirmasi dari pengarangnya sendiri Iya, benar benar. bahwa dia itu terinspirasi dari sosok Schweitzer dan filsafatnya Iya, itu. dan ternyata setelah kami selidiki juga banyak banget ternyata buku anak-anak gitu yang ini terinspirasi dari Schweitzer gitu. Ada gambar Schweitzer. Mm, Mari ya, mengenal binatang gitu, mari menghargai makhluk ya, hidup. Itu ternyata itu ada bukunya di Jepang, lumayan lah, lumayan banyak. mm, buku Dan anak-anak seperti ya. yang kita tahu juga kan SD di Jepang itu ada, kalau nggak salah ada mata pelajaran etika tuh. Mungkin dari Hmm, ya ada mata pelajaran etika. Mungkin dari situlah yang apa eh, mungkin akhirnya guru-guru itu atau pendidikan di sana itu pada concern tuh sama etika lingkungan gitu atau etika hmm, jenis-jenis etika lainnya gitu kan sampai ya, eh, menyinggung Switzer karena benar-benar si Switzer ini sangat sangat menghidupi gitu etikanya ya filsafatnya itu beliau sangat menghidupi lah ya, nggak seperti stoik diingkari. ya, Iya ya, tuh kayak stoik dia stoik. dia benar-benar menghidupi filsafatnya gitu jadi bukan cuma omong kosong aja. Beliau pengen bilang nih ini gua nggak omong-omong doang gitu nggak Ya, asal nggak omong-omong ya. ya nggak omong-omong kayak gitu. Oke. Hmm. Oke, kalau saya sih sendiri mungkin cukup kalau misalnya ada tambahan atau penutup dari Bung Joshua, ya silakan. Ya terima kasih. Jadi saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi itu ini di dunia Beastars itu sang autor itu mencoba memproyeksikan bagaimana dunia menurut Albert Schweitzer karena sampai autornya sendiri menggunakan terminologi respect for life yang itu sangat Ya, spesifik tak gitu. asing. Ya, Iya, sangat sangat spesifik ya yang ya, benar-benar emang ini enggak apa ya, soalnya Schweitzer sendiri tuh eee, beliau itu butuh berapa tahun tuh untuk mendapatkan cuman satu frasa aja itu, reference for life. ya, Beliau sampai ke Afrika, terus katanya ada seorang tante gitu yang sakit, bermil-mil, harus naik sungai, hmm, Sungai Ogowe itu ya, harus gue. naik ke sana, dan tidak ada kapal pribadi gitu, karena Ya, keterbatasan kapal, akhirnya beliau naik kapal yang, apa istilahnya, yang kapal publik ya, yang bareng-bareng gitu. Beliau naik situ hari ketiga beliau udah apa, agak kelaparan nih, udah makanannya dikit gitu, cuman dikasih sedikit. Akhirnya beliau merenung tuh di apa, dok kapal, merenung, lihat-lihat, terus akhirnya dia lihat kuda Nil yang lewat, langsung barulah dapat inspirasi itu. Langsung kebuka tuh semua. Oh, saya ternyata menaksim hidup. Ah, baru dapat tuh beliau kata-katanya tuh. ya, Jadi memang sangat susah untuk mendapatkan terminologi itu. Kalau apa ya? Kalau jadi kalau menurut
kami sih ini autornya terinspirasi gitu dari konsepnya Ya. Schweitzer. Mungkin apa Hmm. beliau kurang tahu orangnya, cuma tahu teorinya atau nggak mengakui gitu. Nanti Hmm. kita tunggu saja gitu, meskipun nggak ngaku ya. Kita lihat saja dalam season berikutnya apakah endingnya bakal sesuai dengan teorinya Schweitzer lagi atau enggak. Mungkin itu saja penutup dari saya, Bung Farhan. Oke, Ya, oke. Eh, Kalau begitu, terima kasih Bung Joshua atas pemaparannya pada podcast malam ini. Eh, Kalau begitu, saya tutup dengan filsafat kita berkembang. dan filsafat kita berkembang.